Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan materi aplikasi Human Resource Management. Kita melanjutkan materi sebelumnya. Yang kemarin kita sudah membahas mengenai modul project ya. Modul project ini saya ulas kilas balik. Ini adalah modul utama untuk project ini, karena di project inilah yang menjadi tolok ukur dari manajemen sebagai indikator kemajuan dari aktivitas bisnis perusahaan tersebut. Begitu. Untuk materi berikutnya, yakni mengenai tugas ya. Setelah kita mengisi data atau entry di project, tentu saja di masing-masing personel itu nanti akan muncul breakdown tugas pokok dan fungsi, baik dari personil atau dari tim ya, dari teamwork. Nah, seperti yang kita perhatikan di sini, ini ada beberapa status tugas yang nanti akan dilimpahkan oleh masing-masing tim atau perseorangan begitu. Status ini berarti tugas yang dimaksud belum dimulai begitu ya. Kemudian untuk status yang ini itu sedang dimulai, kemudian ini sedang ditangguhkan, kemudian ini menunggu seseorang, kemudian ini selesai begitu. Nah, untuk menyeting dari settingan ini, kita bisa membuat tugas baru, di mana tugas ini nanti akan terkait pada masing-masing layanan ya. Tugas ini terkait pada proyek itu sendiri atau pada kesempatan bisnis ya. Kemudian leads ini semacam petunjuk begitu. Kemudian tugas menyelesaikan kesalahan atau kendala. Kemudian tugas ini terkait dengan pelacakan atau memonitor tujuan. Kemudian ini tugas yang terkait dengan tugas juga. Kemudian yang terakhir, tugas yang terkait dengan pembiayaan. Kemudian dari tugas tersebut, itu disetting tanggal mulai, kemudian tanggal berakhir ya, supaya terdeteksi, termonitor progres tugas tersebut dimulai pada tanggal berapa dan kemudian harus berakhir tanggal berapa. Nah, jika tugas tersebut membutuhkan biaya, maka di sini secara opsional ya, karena ini kan bisa diisi bisa tidak. Ini juga bisa diisi bisa tidak. Jadi ketika ada tanda bintang merah seperti ini harus diisi ya, karena ini sifatnya wajib. Sedangkan yang tidak ada tanda bintang merah itu bersifat opsional. Kemudian tugas berikutnya, progresnya ini apakah sudah dimulai dengan progres prosentasenya. Kemudian juga progres ini bisa dilihat dari sub-sub tugas yang didelegasikan pada masing-masing personil atau pada tim. Kemudian status tugas, nah di sini bisa dilihat
apakah tugas ini sedang berlangsung atau sudah selesai atau dialihkan atau menunggu orang lain. Kadang kita mendapatkan tugas di mana kita baru bisa mengerjakan tugas tersebut jika melibatkan orang lain, dan jika secara pribadi personil siap tetapi orang yang ditunggu belum siap, maka ini bisa disetting waiting for someone atau menunggu orang lain begitu. Kemudian tugasnya ini dikerjakan ya. Nah, jika tugas ini memang bisa ditagihkan biayanya, maka kita setting menjadi yes begitu ya. Karena mungkin saja tugas ini membutuhkan biaya operasional, kemudian biaya pengadaan, pembelanjaan dan sebagainya, sehingga ini bisa diubah statusnya, bisa ditagihkan untuk mendapatkan pembiayaan dari bagian keuangan. Kemudian tugas ini juga diberikan kepada semua tim atau kepada personel tertentu begitu ya. Di sini kalau ada berapa user, itu nanti bisa dipilih orang-orang nanti yang akan istilahnya bertugas begitu. Nah, di sini kalau dilihat jika ada listnya, nama tugasnya apa, kemudian tanggal expirednya, status tugas tersebut, kemudian tugas tersebut itu didelegasikan atau ditugaskan ke siapa, kemudian bagaimana tindakannya. Nah, di sini juga kelihatan nanti ya statusnya itu. Dari sekian banyak tugas itu paling bagus adalah ketika statusnya yang lengkap ini lebih banyak begitu ya. Kemudian di sini juga ada prosentase dari pekerjaan tersebut sudah berapa persen yang sudah diselesaikan. Karena dari tugas inilah nanti akan berpengaruh pada proyek. Jika banyak tugas yang tidak terselesaikan dengan baik, itu akan berakibat atau berindikasi pada proyek-proyek ini. Karena proyek ini nanti kaitannya dengan tugas ini. Sehingga akan termonitor dari masing-masing personil atau masing-masing divisi, akan termonitor kinerja dari karyawan tersebut begitu. Sehingga dari pihak manajemen bisa memantau seberapa berprestasi dari karyawan tersebut. Kemudian yang berikutnya membahas mengenai bugs. Bug di sini diartikan kendala atau masalah. Nah, di dalam sebuah manajemen project atau pekerjaan pasti tidak terlepas dari kendala, baik dari internal maupun eksternal, baik juga dari perseorangan atau perkelompok begitu kan. Nah, sistem ini betul-betul melakukan pencatatan termasuk dari kendala-kendala yang dialami, karena ini juga terkait dengan pihak eksternal ya, pihak klien ya. Nah, di sini ada dashboard quick access ya, atau istilahnya seperti kayak ikhtisar ya, review insight begitu ya. Ada unconfirmed atau belum terkonfirmasi. Jadi ada kendala yang belum terkonfirmasi. Contoh, ada sebuah pekerjaan yang di situ pekerjaan itu tidak terselesaikan pada waktunya. Berarti ada kendala di situ. Nah, ketika proyek tersebut tidak selesai pada waktunya atau tugas yang tadi tidak terselesai pada waktunya dan tidak terdeteksi, maksudnya dari user tersebut, dari karyawan tersebut tidak melaporkan di sistem, maka masalah tersebut tidak terkonfirmasi. Dan ini menjadi berbahaya karena akan menjadi tidak jelas. Jika ini masalah tersebut terkonfirmasi,
Maksudnya bahwa ada masalah dan diakui begitu. Oh ya, dalam proyek ini atau tugas ini ada masalah, ada kendala. Dan dari pihak yang terkait dalam kendala pekerjaan tersebut mengakui dan melakukan pencatatan. Nah, sedangkan ini in progress itu pekerjaan ada kendala tetapi sedang diselesaikan. Nah, ini bagus ya, berarti sudah ketemu caranya, kemudian dicari solusinya. Kemudian result ini berarti masalah sudah selesai, clear begitu ya. Ini juga sama, permasalahan sudah diverifikasi, sudah lebih bagus, maksudnya sudah clear. Dalam artian ini permasalahan dari internal sudah selesai. Kalau yang verified ini, masalah ini sudah dianggap oke begitu. Nah, mengenai ini ya, jadi ada kode khusus untuk masing-masing masalah ya. Mengenai nanti kodenya bagaimana, formatnya itu tergantung dari kebijakan manajemen, kemudian judul kendala, kemudian hubungannya apa ini kendalanya, berhubungan dengan project atau opportunities ya. Opportunities itu seperti kita itu kayak semacam ada peluang ya, kesempatan dalam berbisnis, tetapi kita tidak bisa menjadikan kesempatan itu menjadi sebuah project. Kemudian yang melaporkan dari kendala itu siapa? Nanti kan kelihatan di sini ya. Kemudian prioritasnya apakah itu sifatnya hanya sedang atau prioritas rendah atau tinggi begitu ya, atau oke begitu. Nah, itu bisa dipilih karena nanti juga terkait dengan penanganan begitu ya, responsivitas dari penanganan mencari solusi dari kendala tersebut. Kemudian dampak di sini apakah dampaknya kecil atau besar atau harus dihentikan atau harus segera dituntaskan. Kemudian di sini juga bisa ditulis masalahnya tersebut apa. Kemudian di sini statusnya juga bisa diubah. Kemudian penugasannya juga bisa di setting itu kepada siapa. Oke, saya kira itu saja dulu untuk materi pengantar teknologi informasi untuk kali ini. Kita membahas mengenai tugas dan manajemen kendala. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas modul-modul yang lain begitu. Terima kasih sudah bergabung di kelas online saya. Jangan lupa login ke Siakat dan komentar di video pembelajaran yang saya upload. Oke, saya undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.